Kebenaran yang membuat orang itu bertengkar, apalagi berperang, itu tidak boleh disampaikan. Kebohongan, kalau itu membuat jadi damai, jadi orang yang dulunya itu bertengkar jadi rukun, harusnya perang menjadi tidak jadi perang, itu wajib dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala berfirman, surat Nun, Hammazim masya'in binamim, Hammazim masya'in binamim. Orang-orang ahli neraka itu kebiasaannya adalah mereka itu hammazin, suka mencela, apa-apa dicela. Masya'in binamim, dan hilir mudik untuk mengadu domba manusia. Kerjaannya itu mengadu orang sama orang lain. Itu loh, membuat keributan, gitu. Membuat kegaduhan, gitu. Nah, kita jangan seperti itu, ngomong ketemu siapa ngomong apa, jeleknya ini ngomong apa, diomongkan, aduh, janganlah, diem. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Qaf, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengucapkan satu ucapan kecuali di dekatnya, di sisinya ada raqib dan atid. Ada malaikat raqib dan ngatid. Raqib itu artinya yang mengawasi. Ngatid itu adalah yang menjadi saksi. Raqib, ngatid. Di kanan ada raqib, di kiri ada ngatid. Di anak kembar jenenge raqib dan ngatid. Kayaknya melirik ya. Ngawasi gitu. Nah itu kita itu kan ditulis oleh raqib itu, ditulis oleh ngatid itu, ditulis itu direkam, to record gitu loh bahasanya apa Inggris itu. To record itu Rasulullah menggambarkannya ditulis, karena waktu itu belum ada kamera. Nah, kalau sekarang ya di kamera, nah, itu loh juru kamera. Makanya nanti itu apa ini di surat Yasin itu ketika hari di mana mulut dikunci, tangan dan kaki bicara, kan ada? Itu maksudnya itu disetelke. Nah, itu loh adeganmu mencuri, tanganmu ngaplokkan temanmu, kan itu, kakimu berjalan menuju kemaksiatan. Ada gambarnya, tapi mulutnya nggak bisa ngomong. Saya nggak, loh itu jelas. Ada CCTV-nya, atau? Nah, kita itu masing-masing itu dipasangi CCTV oleh raqib ngatid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kita tidur ya raqib ngatidnya ya tidur. Ya dah. Kalau santri kita pikir-pikir mungkin saking mesake raqib ngatid toh. Ndak kesel ngerekam toh. Tinggal turun. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah nammamun. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Hudzaifah, tidak masuk surga orang yang suka mengadu orang dengan orang lain, mengadu domba. Maksudnya di sini tidak masuk surga bersama orang-orang yang beruntung, bersama orang-orang yang masuk surganya tanpa hisab. Betul loh? Ya tetap masuk surga, tapi masuk surganya antri, kan itu loh. Mampir dulu ke neraka atau diselesaikan dulu itu urusan dosanya itu. Tuh. Kalau kita mau masuk surga bareng Rasulullah, dakhalal jannah bi ghairi hisab, ya jangan suka mengadu domba sama, kan itu. Mengadu sesama manusia. Jangan menciptakan pertengkaran, ciptakanlah perdamaian. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran yang membuat orang itu bertengkar, apalagi berperang, itu tidak boleh disampaikan. Kebohongan, kalau itu membuat jadi damai, jadi orang yang dulunya itu bertengkar jadi rukun, harusnya perang menjadi tidak jadi perang, itu wajib dilakukan. Itu loh. Oh aku kan ngomong apa adanya. Nah, soalnya itu Arifin itu memang menjelek-jelekan si Rizal. Ya aku kan ngomong sama Rizal, kulil haq walau kana muron, kan itu. Katakan meskipun yang benar meskipun itu pahit, sing pahit ki cangkemmu itu. Utakmu bosok.
Dong ra kowe iki, kan itu toh. Lah kadang-kadang anak sekarang itu karena literasinya rendah. Karena literasi rendah itu nggak bisa menempatkan gitu loh. Nggak bisa menempatkan sandal dipakai untuk kopiah. Kopiah dipakai untuk sandal. Celana dipakai dari atas, baju dipakai dari bawah. Itu namanya tidak bisa menempatkan diri itu. Orang tua menuntut anak berbakti, kamu harus berbakti. Kalau tidak berbakti, aku tidak ridho, kamu masuk neraka. Kan itu ada yang begitu. Itu ya orang tua kemplu itu. Anaknya juga sama aja kemplunya. Kamu orang tua, yang durhaka itu kamu. Karena kamu tidak ngurusi saya. Orang tua macam apa itu? Ya gemblong apa itu? Nah harusnya itu begini, sebagai orang tua yang penting mendidik, ngopeni tanggung jawab sama anak. Perkara anaknya itu mau berbakti, mau tidak berbakti, itu urusan si anak, itu kewajiban anak. Sekali-sekali mengingatkan nggak apa-apa, tapi jangan cerewet banget. Kamu harus berbakti. Kalau nggak berbakti, ridho Allah fi ridho walitek. Ha ha ha. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, kedua orang tua. Aku orang tuamu. Apa lo? Wah itu setan itu. Anaknya juga sama gitu. Orang tua macam apa kamu? Nggak perlu, tendang saja. Wah sih durhaka juga. Nah sebagai anak yang penting berbakti kepada orang tua. Perkara orang tuanya ngurusi apa nggak ngurusi, itu urusan orang tua. Gitu loh. Giliran jadi orang tua menindas anak. Ketika jadi anak menindas orang tua, emang bangsat itu kan itu toh. Kadang-kadang kayak begitu itu. Haknya itu hak ini apa toh? Ini kan sepatu ya. Mendahulukan hak itu ahli neraka. Ahli surga itu mendahulukan kewajiban. Kewajibanku apa? Lakukan. Perkara hakku diberikan tidak diberikan, itu urusan orang itu. Tapi apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Hakku akan sampai sesuai dengan kehendak Allah. Gitu loh. Karena kita berbuat untuk Allah. Karena begitulah yang dicontohkan Rasulullah. Karena begitulah yang dicontohkan guru-guru kita. Gitu loh. Bukan anak berbakti kepada orang tua supaya orang tua ngasih duit. Bukan orang tua ngurusi anak, ngopeni anak, ngitek-itek. Ngitek-itek nek zaman biyen. Mungkin suka kata pitik itu. Memelihara anak supaya anak berbakti enggak. Ya kita doakan aja supaya anak kita berbakti. Kita doakan aja orang tua kita supaya tidak lupa pada kita kan itu. Kadang-kadang orang tua lupa nek dia anak. Ya toh? Bukan anakku toh. Tobiat ya. Itu hanya terjadi kalau istrinya banyak, anaknya banyak. Memang bojone siji, anaknya siji lali. Aku diperisake ning lali jiwa ya toh. Nek aku ono lali, wis apa? Ngono ki wangun toh. Wong bojone ya mung siji, anake ya mung siji. Ngantek lali to. Karo dirinya sendiri, aku ki sapa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, jadi hati-hati dalam omongan itu. Saya itu gini loh, kadang-kadang orang itu kalau santri itu begini. Ada orang minum khamar itu, koyo-koyo itu ahli neraka kan itu. Orang salat subuh jam 10 pagi aja, itu pasti ahli neraka kan gitu. Padahal yang dia lakukan itu ngomong nyakiti hati orang. Kalau ngomong membuat orang pada bertengkar, kalau ngomong membuat orang jadi pesimis. Itu enggak pernah dirasakan, enggak pernah dihitung. Padahal itu dosa besar itu. Itu loh, lebih besar daripada minum khamr itu, jangan salah. Berarti minum khamr saja. Yang acan dasare kowe iki tukang loce kan ngono to? Mangan cecak, haram ngono. Padahal cecak ya ora ana hukume kuwi ya to. Hukumnya apa? Halal apa haram? Enggak ada. Kalau orang mengatakan haram itu karena jijik. Lah kalau orangnya enggak jijik dan tidak jijik kan ukurannya kan waktu itu orang Arab, maksudnya orang terpelajar. Kalau orang terpelajar mengatakan hari ini secara medis, secara ilmu gizi itu cecak tidak jijik malah berkualitas tinggi, apa lo? Nah itu, tapi dipersoalkan kayak begitu. Nah hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia enggak pernah diperhatikan. Biasanya kalau di kalangan santri itu seperti itu. Kalau di kalangan bukan santri lain lagi. Ya, itu loh. Nah, kita kan santri. Santri aja. Pakai cu. Makanya perhatikan itu. Berkali-kali saya bilang itu. Jangan merepotkan orang, jangan mengganggu kebahagiaan orang, bahagiakan orang. Kalau nggak bisa membahagiakan, ya jangan dirusak kebahagiaannya. Tentramkan orang, kalau kamu nggak bisa nentramkan, ya jangan dibikin gelisah. Buatlah orang optimis. Kalau kamu nggak mampu
bertindak atau berucap sehingga meningkatkan optimisnya seseorang, jangan kamu buat pesimis. Gitu loh, optimis terus, gitu loh. Optimis sampai kiamat, kan itu toh? Oh, kalau dibuat optimis kan nanti tidak waspada. Kalau tidak waspada kan nanti bahaya. Ya waspada itu harus disampaikan, tapi ya jangan nakut-nakuti. Kemarin aku ada yang kritik juga. Yang namanya dakwah itu ya basirun wa nadhirun. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan itu. Kan saya bilang, ngapain kamu bikin status hadis yang nakut-nakuti umat? Maksudmu apa kan? Oh, itu dibantah. Ya memang dakwah itu begitu. Ada kalanya memberi kabar gembira, ada kalanya menakut-nakuti. Karena Rasulullah adalah basirun wa nadhirun. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ya kelihatannya kan benar masuk akal. Itu goblok gitu. Rasulullah itu memberi kabar gembira kepada orang beriman. Jadi orang beriman berita kabar gembira. Rasulullah itu memberi peringatan kepada orang yang tidak mau beriman. Kepada orang kafir. Ini orang beriman kamu takut-takuti. Kamu perlakukan sebagai orang kafir. Otakmu di mana? Kan itu toh. Enggak boleh begini loh, enggak boleh begini loh. Jadi orang beriman ketakutan semua itu loh. Gimana? Allah saja memberi ketentraman kepada orang beriman, lah kok kamu nakut-nakuti? Ya gimana itu? Hati-hati makanya itu. Itu loh. Rasulullah itu memberi peringatan kepada orang yang tidak beriman. Semua nabi begitu. Memberi peringatan itu bisa menakut-nakuti, bisa menggambarkan ini loh, ada neraka, ada siksaan, ada begini. Zaman dulu kaum Nabi Lot dibeginikan. Itu untuk orang yang belum beriman. Kalau sudah beriman itu, ya berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kan gitu. Jangan kamu takut-takuti. Dan udah beriman kamu takut-takuti. Nah gitu lah, itu jawab itu YouTuber yang belum paham itu. Kamu yang nggak usah tahu siapa ya itu. Yuk nggak usah. Nggak penting. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kadang-kadang mungkin begini, orang yang nakut-nakuti santrinya, karena santrinya itu kadang-kadang nggak tahu diri kan itu tuh. Tapi itu nggak tahu diri, santri yang nggak tahu diri itu kan kasus. Itu kan memang santri yang tidak baik. Nah secara umum santri itu kan baik. Banyak makan, banyak tidur. Nah, kita nggak boleh itu dijadikan dalih untuk menakut-nakuti kan itu toh. Orang beriman harus dikasih kabar gembira, optimis, itu sudah beriman. Di dunia ini puncak dari segala puncak yang dikhawatirkan hilang itu kan cuma nyawa toh. Mati toh. Nah, sementara orang beriman itu kalau mati itu lebih enak hidup di sana daripada di sini. Gitu loh. Orang beriman kan meyakini hidup di akhirat lebih enak dari di sini karena kata Rasulullah dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Akhirat itu setelah mati dan seterusnya itu adalah surganya orang beriman. Orang mati itu artinya keluar dari penjara masuk surga. Lo kok takut? Lo kok wedi? Lo kok khawatir? Iman beneran enggak? Kalau orang beriman itu begitu. Oh, tapi iman saya cuma kecil, meskipun cuma kecil. Tetap ya cuma surga kecil kan gitu toh. Tetap lebih baik hidup setelah di dunia ini. Gitu loh. Tapi ya jangan nggak usah, wah aku pengen udah nggak tahan di di penjara, pengennya ke surga. Loh kamu berjuang dulu. Asiknya itu berjuang itu. Gitu toh. Nanti umurmu habis, tugasmu habis pasti dipanggil oleh Allah, jangan khawatir. Ya Allah panggil aku udah nggak usah gitu, ya. Yang meninggal juga berarti tugasnya selesai, udah dipanggil Allah. Kita yang belum meninggal ya nggak usah teriak-teriak, ya Allah panggil aku, nggak usah. Itu loh, paham ya? Makanya nangis itu apa orang meninggal itu ya kita sedih sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara seperjuangan. Tapi ya ada ada waktunya dan jangan terus-terusan. Dan itu toh. Jangan terus-terusan, berarti kita nggak suka teman kita, saudara kita bahagia. Kalau kita sedih. Sedih itu karena kita pisah, udah gitu aja. Tapi kan kita tahu saudara kita yang meninggal itu bahagia. Apa yakin? Ayo yakin. Kok nggak yakin itu gimana? Rasulullah sendiri yang bilang kok. Kalau nggak yakin berarti kamu nggak percaya sama Rasulullah. Rasulullah yang bilang, Rasulullah yang jamin, Quran yang jamin. Gimana sih? Guys, kayak domati ya.
Gitu loh. Wow. Santri ketakutan mati, salaman aja. Gini aja. Apa? Ndak mati. Aduh. Ya prokes kita laksanakan, kita patuhi anjuran pemerintah, perintahnya pemerintah. Tapi sewajarnya, jangan berlebih-lebihan. Betul loh. Kalau berlebihan kamu namanya berlebih-lebihan.